Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elina Putri Febrianti dari Program Studi Manajemen. Di sini saya akan mengerjakan tugas pada mata kuliah pengantar akuntansi, yaitu menyusun laporan keuangan. Sebelum menyusun laporan keuangan, tadi kan kita sudah menyusun neraca lajur ya. Nah, untuk menyusun laporan keuangan ini, kita bisa melihat daftar neraca lajur yang kita sudah susun tadi. Baiklah, di sini adalah daftar neraca lajur yang sudah kita susun sebelumnya, dan ini adalah laporan keuangan yang akan kita susun. Baiklah, untuk menyusun neraca lajur, untuk menyusun laporan keuangan, yang pertama kita susun laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi tanggal 31 Juli 2013. Untuk menyusun laporan laba rugi, kita bisa melihat neraca lajur pada bagian pendapatan dan beban. Untuk pendapatannya, di neraca lajur ada pendapatan jasa foto indoor dan jasa pendapatan outdoor. Ini pendapatan jasa foto indoor dan pendapatan jasa outdoor. Kemudian setelah kita tahu nama akunnya, kemudian kita lihat pada kolom laporan laba rugi, karena di sini kita akan menyusun laporan laba rugi ya. Kita lihat ini dia. Ini adalah laporan laba rugi untuk pendapatan jasa foto indoor dan pendapatan jasa outdoor. Nah, nominal yang ada pada neraca lajur ini kita pindahkanlah ke laporan laba rugi di laporan keuangan ya, kita pindahkan. Setelah itu kita jumlahkan berapa hasilnya, yaitu didapatkanlah hasil dari penjumlahan 4.400 dengan kita jumlahkan dengan 14.150, maka hasilnya adalah 18.550. Kemudian kita melihat di bagian beban ya. Kita lihat di bagian beban. Ini kita lihat, ini adalah beban di laporan laba rugi. Nominal yang ada pada neraca lajur ini kita pindahkanlah ke daftar keuangan. Kita pindahkanlah ke laporan keuangan. Kita pindahkan. Setelah kita pindahkan, maka kita jumlahkan. Kemudian kita jumlahkan, maka akan didapatkanlah hasil 13.745. Kemudian total pendapatan dengan total beban kita kurangkan. Total pendapatan kita kurangkan dengan total beban, karena kita akan mencari laba bersihnya ya. Kita kurangkan, maka didapatkanlah hasil 4.805. Nah, kemudian kita lihat lagi di neraca lajur, apakah sama nominal laba bersihnya? Benar, ya. Di neraca lajur nominalnya itu 4.805. Begitu juga di laporan keuangan. Jadi ini balance ya, sama. Kemudian kita akan menyusun laporan perubahan modal. Yang pertama kita lihat yaitu nama akun modal Yoyo. Di
neraca lajur. Di neraca lajur kita lihat berapa modal yoyo di kolom laporan posisi keuangan, yaitu modal yoyo sebesar 12.500. Kita pindahkan ke laporan keuangan. Nah, untuk mengetahui jumlah modal yoyo, kita menggunakan cara laba bersih kita tambah kita menggunakan cara modal yoyo kita tambahkan dengan laba bersih, kemudian jumlahnya kita kurangkan dengan brief yoyo. Selanjutnya kita akan melihat berapa laba bersihnya. Di neraca lajur, laba bersihnya yaitu sebesar 4.805. Sekarang kita akan melihat brief yoyo. Nah, brief yoyo yaitu sebesar 1.300. Yang pertama kita tambahkan modal yoyo, kita tambah dengan laba bersihnya. Modal yoyo ditambah dengan laba bersih, maka didapatkanlah hasil 17.305. Kemudian 17.305 ini kita kurangkan dengan brief yoyo, yaitu sebesar 1.300. Maka didapatkanlah hasil 16.005. Maka modal yoyo di tanggal 31 Juli 2013 adalah sebesar 16.005. Kemudian kita akan menyusun laporan posisi keuangan. Nah, untuk menyusun laporan posisi keuangan ini kita melihat di bagian aset ya, yaitu aset lancar. Nah, aset lancar ini di aset lancar ini terdapat nama akun-akun seperti kas, piutang usaha, perlengkapan, dan sewa kendaraan di muka itu harta ya, harta. Kita lihat di neraca lajur ya. Ini adalah aset lancar, nama-nama akun aset lancar. Nah, karena kita sudah tahu nama akunnya, kita akan melihat nominalnya di kolom laporan posisi keuangan, karena kita akan menyusun laporan posisi keuangan ya. Kita lihat. Nominal ini adalah aset lancarnya ya. Warna birunya adalah aset lancar. Kemudian nominal yang ada pada neraca lajur di bagian laporan posisi keuangan ini kita pindahkanlah ke laporan keuangan. Kita pindahkan nominalnya. Di sini akumulasi depresiasi peralatan kantor tidak masuk dalam aset lancar ya. Nah, setelah kita pindahkan, maka kita jumlahkan total aset lancarnya. Setelah kita jumlahkan, maka didapatkanlah hasil 19.575. Nah, kemudian kita akan menyusun aset tetapnya. Nah, di sini aset itu ada dua ya, aset lancar dan aset tetap. Kemudian kita sudah menyusun aset lancar ya. Sekarang kita akan menyusun aset tetapnya. Nah, di aset tetap itu ada nama akun peralatan kantor dan akumulasi depresiasi peralatan kantor. Jadi kita lihat di neraca lajur peralatan kantor dan akumulasi depresiasi peralatan kantor di kolom laporan posisi keuangan. Nih, dua ini ya. Nih. Yaitu sebesar ini ya, 5.000 dan 5.000 di debit dan 100 di kredit. Karena akumulasi depresiasi peralatan kantornya 100 terletak di kredit,
maka dia dikurang ya, ditandai dengan tanda kurung 5.000. Kita kurang dengan 100, maka hasilnya adalah 4.900. Jadi total aset tetapnya adalah jadi untuk mengetahui total aset tetapnya, total aset lancar kita jumlahkan dengan total aset tetap, maka didapatkanlah hasil 24.475. Itu adalah total aset tetapnya. Selanjutnya kita akan menyusun modal terupdate ya. Nah, untuk mengetahui modal terupdate ini kita perlu melihat modal yoyo, laba bersih, dan pref tadi. Nah, modal yoyonya di neraca lajur itu adalah sebesar 12.500. Nah, untuk mengetahui modalnya, caranya adalah modal yoyo ditambah laba bersih, kemudian dikurang dengan pref yoyo seperti cara sebelumnya ya, sudah kita jelaskan ya. Maka didapatkanlah hasil modal terupdate-nya adalah sebesar 16.005 ya. Ini adalah modal terbarunya si yoyo tadi. Selanjutnya kita akan menyusun liabilitas, yaitu liabilitas lancar. Kita lihat di nama akun utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka, dan beban yang masih harus dibayar. Kita lihat di neraca lajurnya. Ini di warna pink ya. Ini warna pink. Kita lihat di kolom laporan posisi keuangan. Ini warna pink. Kita pindahkanlah dari neraca lajur ini ke laporan keuangan ini. Kita pindahkan. Nah, setelah kita pindahkan, kita totalkan jumlahnya berapa, maka didapat hasil 8.470. Nah, selanjutnya kita akan menyusun ekuitas. Ekuitas ini didapatkan dari modal yoyo terupdate tadi berapa, yaitu 16.005 ini. Ini modal yoyo terupdate. Ini ya 16.005. Yang paling baru terupdate. Nah, untuk mengetahui total liabilitas dan ekuitas, ini berarti total liabilitas ini kita tambahkan dengan ekuitas, maka didapatkanlah hasil. Nah, untuk mengetahui total liabilitas dan ekuitasnya, maka total liabilitas ini kita tambahkan dengan ekuitas totalnya tadi. Maka didapatkan hasil sebesar 24.475. Ini adalah total liabilitas dan ekuitas. Nah, itulah cara menyusun laporan keuangan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.